Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis varian. Perkenalkan, saya Muhammad Altaf. Saya Fia Septia Rahma. Saya Gina Aulianisa. Saya Aulia Aryani. Saya Marcia Aurelia Safira. Saya Hari Budi Purwanto. Selamat menyaksikan. Pengertian analisis varians. Varians adalah perbedaan antara jumlah yang didasarkan pada hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan. Jumlah yang dianggarkan merupakan acuan untuk melakukan perbandingan. Suatu varian dapat disebabkan oleh kejadian yang tidak diharapkan terulang kembali. Misalnya, jika proses manufaktur berubah, maka standar fisik juga mungkin berubah. Ada dua jenis varian, yakni yang pertama, varian yang menguntungkan atau favorable adalah varian yang memiliki pengaruh meningkatkan laba operasi relatif terhadap jumlah yang dianggarkan. Yang kedua, varian yang tidak menguntungkan unfavorable adalah varian yang memiliki pengaruh menurunkan laba operasi relatif terhadap jumlah yang dianggarkan. Peran analisis varian. Saat standar dibandingkan dengan jumlah performa, sebenarnya perbedaannya adalah yang disebut sebagai varian. Varian dihitung untuk harga dan kuantitas bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead variabel, dan dilaporkan ke manajemen. Namun, tidak semua varian itu penting. Manajemen hendaknya hanya memperhatikan hal-hal yang tidak biasa atau sangat signifikan. Seringkali, dengan menganalisis varians ini, perusahaan dapat menggunakan informasi untuk mengidentifikasi masalah, sehingga dapat diperbaiki atau sekedar untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kerangka analisis varian. Kerangka analisa yang digunakan untuk melakukan analisis varian sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama yang mempengaruhi laba. Yang kedua, merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Yang ketiga, fokus pada dampak laba variasi dalam setiap faktor penyebab. Yang keempat, mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memvariasikan satu faktor saja sementara faktor-faktor lainnya dianggap konstan. Yang kelima, menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis berlapis, mulai dari tingkah akal sehat yang paling mendasar. Dan yang terakhir, menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan mengenai faktor-faktor penyebab yang mendasari varian laba keseluruhan. Varian bauran dan hasil. Menetapkan biaya produk standar memerlukan penentuan standar harga dan kuantitas di banyak industri, terutama industri proses. Bauran bahan baku dan hasil bahan baku memainkan peranan penting dalam biaya produk final, dalam pengurangan biaya dan dalam perbaikan laba. Biaya komparatif dari berbagai tingkatan mutu bahan baku digunakan untuk menemukan bauran bahan baku yang memuaskan, dan perubahan seringkali dilakukan ketika penggunaan bahan baku yang harganya lebih rendah. Pengurangan biaya yang substansial kadangkala dicapai dengan memperbaiki hasil dari produk yang baik. Program analisis varians yang mengidentifikasikan dan mengevaluasi sifat, luas, dan penyebab varian, bauran dan varian hasil adalah suatu alat bantu bagi manajemen operasional. Varians bauran atau mixed variance. Varians ini umumnya dikenal sebagai varians bauran atau campuran yang merupakan hasil dari percampuran bahan baku standar dengan rasio yang berbeda dari sifat spesifikasi bahan baku standar. Di pabrik wol misalnya, proporsi standar di tingkatan mutu wol untuk setiap nomor benang dicerminkan dalam biaya campuran standar. Perbedaan antara wol yang digunakan secara aktual dengan campuran standar menghasilkan varian campuran atau varian bauran. Industri seperti tekstil, karet, dan kimia yang produksinya harus memiliki kualitas kimia atau fisik tertentu lebih ekonomis untuk menggunakan kombinasi bahan baku dasar yang berbeda dan tetap menghasilkan produk yang sempurna. Dalam kain katun, perubahan dalam campuran kapas dari berbagai negara lebih mengurangi biaya dan perbaiki laba. Varians hasil atau yield variance. Varians hasil adalah akibat untuk memperoleh suatu hasil yang berbeda dari apa yang diperkirakan dari input aktual. Dalam industri penggalengan adalah biasa untuk mengestimasikan hasil yang diperkirakan dari tingkat mutu per ton buah yang dibeli atau dikirimkan ke pabrik. Hasil aktual dibandingkan dengan yang diperkirakan dan evaluasi dalam hal biaya. Jika hasil aktual ternyata menyimpang dari presentasi yang telah ditentukan sebelumnya, maka biaya dan laba akan berbeda. Berikutnya, varian pendapatan untuk perusahaan multiproduk. Perusahaan multiproduk berkonsentrasi untuk menganalisis harga jual dan volume penjualan produk demi produk. Perusahaan tersebut seringkali menggunakan
varian harga jual dan volume penjualan untuk mengevaluasi kinerja pemasaran. Varian harga jual atau sales price variance dengan mengenalikan perbedaan di antara harga jual aktual dan harga jual yang dianggarkan dengan kuantitas aktual yang terjual. Varian volume penjualan yang juga disebut sebagai varian kegiatan penjualan membandingkan kuantitas dan bauran aktual dengan yang dianggarkan. Varian bauran dan hasil bahan serta tenaga kerja untuk produk multi bahan. Kita dapat menerapkan varian bauran dan kuantitas penjualan pada input produk. Dalam operasi produksi, khususnya yang merupakan proses berkesinambungan, yaitu proses costing, manajemen dapat mengubah bauran input untuk mencapai hasil yang lebih baik. Varian harga setiap jenis bahan atau varian tarif untuk setiap kategori tenaga kerja. Total varian harga bahan sama dengan hasil penjumlahan varian harga untuk semua jenis bahan. Varian tenaga kerja total sama dengan hasil penjumlahan varian tarif untuk semua kelompok tenaga kerja. Varians bauran dan hasil produksi, di mana menghitung varians bauran dan hasil yang mengidentifikasi biaya atau penghemat yang terjadi jika satu bahan diganti dengan bahan yang lain. Menghitung varians bauran dengan membandingkan rumus standar dengan biaya standar untuk bahan dan tenaga kerja yang benar-benar digunakan. Lalu varians timbul karena bahan baku atau kelompok tenaga kerja dicampur dalam rasio yang berbeda dan spesifikasi standar. Dari varians hasil atau yield variance timbul karena hasil yang diperoleh berbeda dari yang diharapkan berdasarkan input bahan atau tenaga kerja. Varians berhasil mencerminkan tambahan biaya atau penghematan yang terjadi karena lebih banyak menggunakan bahan daripada yang dipersyaratkan dalam spesifik produk. Varians hasil akan timbul jika output aktual berbeda dari yang diharapkan. Kelebihan dan kekurangan yang ditimbulkan oleh varians. Bauran atau hasil seringkali saling menutupi. Keuntungan yang diperoleh dari varians hasil yang menguntungkan bisa mengakibatkan timbulnya varians bauran yang tidak menguntungkan. Lalu akuntan biasanya menganggap varians hasil pekerja sebagai akibat dari kuantitas dan kualitas bahan yang ditangani. Varians bauran dan hasil bahan, di mana menghitung varians bauran dan hasil produksi dalam jumlah total untuk sekumpulan atau batch bahan atau untuk masing-masing tingkatan mutu bahan. Keunggulan analisis varian. Keunggulan analisis varian adalah mampu melakukan uji perbandingan untuk banyak variabel. Tujuan dari analisis varian adalah untuk menemukan variabel independen dalam penelitian dan menentukan bagaimana variabel tersebut berinteraksi dan mempengaruhi tanggapan atau perlakuan. Kelemahan analisis varians. Yang pertama, keterbatasan yang paling penting adalah bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasikan di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians terjadi. Yang kedua, masalah dari analisis ini adalah untuk menentukan apakah suatu varians adalah signifikan. Yang ketiga, dari analisis varians adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varians yang paling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Yang keempat, laporan itu hanya menunjukkan apa yang telah terjadi. Laporan-laporan tersebut tidak menunjukkan dampak masa depan dari tindakan-tindakan yang telah diambil oleh manajer. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.